Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Iblis Surgawi yang ingin bersantai. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, setelah malam yang begitu heboh, di pagi buta yang bahkan sang fajar belum bersinar, Taesan yang melangkah keluar dari kamarnya langsung disambut oleh pendekar Cheon yang nampak mengkhawatirkannya. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tanpa mempedulikan pendekar Cheon yang melirik ke arah ranjang kamarnya, di mana Neng Hwaryong masih terkulai di sana, Taesan tersenyum lebar berkata, segar sekali rasanya. Dengan begitu, meski pikiran pendekar Cheon dipenuhi oleh berbagai banyak pertanyaan, ia hanya bisa mendam untuknya sendiri. Karena Taesan langsung mengajaknya untuk pergi dari sana. Lalu, saat setelah kepergiannya, para gadis penghibur rumah bordelnya dikejutkan dengan keadaan Neng Hwaryong yang nampaknya begitu berbeda dari sebelumnya. Hwaryong, apa yang sebenarnya terjadi? Auramu memancar dan kamu juga terlihat sangat cantik. Bulu matamu juga terlihat lebih panjang. Apa dia memberimu sesuatu semacam obat-obatan? Hwaryong yang nampak begitu berbinar-binar pun dengan polosnya berkata, "Tidak seperti itu. Aku sendiri tak ingat kejadiannya. Tubuhku memang terasa sangat ringan. Rasanya seperti sedang dilahirkan kembali." Kemudian, pagi itu di kediaman Taesan di wilayah Golden Wall Merchant, terlihat sosok yang tengah menyapu halamannya sembari berpikir, aku malah khawatir kalau dia mungkin akan pingsan di rumah bordil. Namun, saat ia berpikir seperti itu, ia dikejutkan oleh kedatangan Taesan bersama dengan pendekar Cheon yang memasuki halamannya. Hingga seketika itu juga, sosok mendekat bertanya, "Tuan, apa Anda benar-benar ke sana? Apa Anda baik-baik saja?" Taesan pun melirik ke arah pendekar Cheon di belakangnya berkata, "Kalau kau penasaran, tanya saja dia." Tentu saja, tingkah Taesan yang seperti itu yang melimpahkan pertanyaan itu kepadanya membuat pendekar Cheon tersipu malu. Karena ia tak bisa menjelaskannya begitu saja pada sosok. Hingga bersama dengan Taesan yang melangkah pergi dari sana, sosok yang hanya bisa menyimpulkannya sendiri berpikir, sepertinya tuan muda baik-baik saja. Tapi apa sungguh begitu? Saat kemudian, setelah tiba di kamarnya, Taesan pun langsung memeditasi untuk menyambungkan meridiannya. Di mana setelah selesai melakukannya, Taesan yang bisa merasakan perubahannya pun berpikir, sebelumnya aku hanya bisa menghubungkan sebuah meridian kecil. Aku menyadari sesuatu tentang soal augmenting demonic art saat kematianku. Jika aku menghabisi orang dan menyerap jiwanya, maka akan ada efek sampingnya, dan itu akan membebani tubuhku. Aku harus memurnikan pikiran tidak stabil pada jiwa orang yang masih hidup dan hanya menyerap energi yang telah dimurnikan. Itu adalah jenis energi jiwa yang paling kuat, esensi dari soul augmenting demonic art. Karena semakin kuat pikiran mereka, maka semakin kuat pula energinya. Aku sudah mencobanya pada wanita penghibur yang telah melalui kehidupan yang sulit selama masa hidupnya. Kemudian, aku mendapatkan hasil dari itu. Tapi masalahnya adalah tubuh terkutuk ini. Tubuh ini bahkan lebih parah dari yang sebelumnya aku kira. Sepertinya aku harus pergi ke rumah bordil dari waktu ke waktu. Beberapa hari kemudian, malam harinya, rumah bordil Fragrant Flower House kembali dibuat heboh dengan kedatangan Taesan di sana. "Ya, dia kembali. Katanya dia tak akan cepat kembali karena tubuhnya yang rentan dan lemah. Tapi apa yang terjadi kepadanya? Apa kau yakin itu bukan cuma rumor saja? Dia terakhir kali kesini 10 hari yang lalu loh. Dia adalah putra dari keluarga terpandang. Ditambah lagi wajahnya juga tampan. Dan selain itu, kalau kau menghabiskan malam dengannya, kamu akan menjadi sangat cantik. Kapannya dia kembali? Semoga setelah ini giliranku. Setiap malam aku selalu memimpikan dia. Aduh, dia benar-benar pias jati di antara para pria. Tampan sekali. Halo tuan, Anda tampak sangat tampan juga hari ini.
Apa Anda sudah memutuskan mau sama siapa? Namun, masih para wanita penghibur di sana tampak begitu gembira dengan kedatangannya. Ada tuh wanita yang nampaknya tak merasakan hal yang sama. Wanita itu adalah pemilik bordil Fragrant Flower House, sebut saja Sang Madam. Di mana ia memandang Tae-san dengan statusnya sembari berpikir, pria itu lagi. Melihat tingkahnya yang seperti itu, pengolah hasilnya pun bertanya, haruskah kita memperkuat isolasi suaranya? Sang Madam pun menjelaskan, kita sudah mencobanya beberapa kali, tapi itu tetap tak ada gunanya. Setiap kali dia datang ke sini, semua wanita langsung mengurumuninya, dan itu membuat isolasi suaranya jadi tidak efektif. Para pelanggan lain kita tak senang dengan hal itu. Mendengar penjelasannya, pengolah hasilnya pun berkata, aku dengar dia adalah masalah terbesar di sini. Madam pun memiringkan kepalanya membalas, apa kau tak merasa ini aneh, Phantom Shadow? Kenapa orang yang sudah mau mati malah bermain ke sini? Kenapa dia malah datang ke sini daripada rumah bordil di Golden Wall Macan sendiri? Pengawal asasinnya sang bisa dipanggil dengan Phantom Shadow menimpali. Haruskah aku cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Golden Wall Merchant? Madam yang punya pedang tersendiri melanjutkan, tidak perlu. Mereka adalah kelompok pedagang terbaik di Wuhan. Kalau kita menyelidiki mereka sembarangan, mungkin malah kita yang akan dapat masalah besar. Untuk hari ini, tetap awasi saja dia. Tapi jangan sampai ketahuan. Aku harus tahu apa yang benar terjadi di dalam. Sementara itu, di tengah kerumunan para gadis di sekitarnya, Tae-san yang mencari targetnya malam ini berpikir, aku berpikir untuk menantang diriku hari ini. Di mana dia? Dengan pikiran seperti itu, Tae-san pun memberi ke salah staf di sana berkata, hei kau, aku ingin melihat semuanya. Bawa ke sini mereka semua. Tentu saja perkataannya membuat mereka semua terkejut. Bahkan stafnya pun membalas, maaf, seperti yang bisa Anda lihat, mereka ini adalah yang paling terkenal di sini. Tak mungkin Anda tak tertarik dengan mereka, kan? Tae-san yang akhirnya menemukan targetnya di sana segera menghampirinya sembari menimpali. Aku sendiri yang memutuskan untuk tertarik atau tidak. Kau, siapa namamu? Melihatnya yang berjam melewatinya begitu saja, barisan para wanita penghibur top yang merasa aneh pun berpikir, Tuan, Anda mau kemana? Apa memang ada yang lebih baik daripada kami? Ternyata Tae-san menghampiri seorang wanita penghibur yang bernama Danyong, yang nampaknya begitu suram dari para wanita penghibur lainnya. Hingga di saat Tae-san memilihnya, para wanita penghibur lainnya yang tak menduganya pun sontak mengibahkannya. Weh, apa ini sungguhan? Siapa sangka dia akan memilih orang yang terperah dari kami semua. Mungkin dia punya petis tersendiri, ya kan? Kemudian di jalannya menuju ke kamarnya, Tae-san yang diam-diam perhatikan Danyong di belakangnya berpikir, ada banyak sekali energi yang sangat menyedihkan pada jiwanya. Dialah orang yang sedang aku cari. Ini memang berbahaya. Tapi karena meridian pentingnya sudah terhubung, seharusnya aku bisa melewati ini. Akan aku gunakan jiwanya untuk menghubungkan titik meridian inti di tubuhku. Namun, saat ia tiba di kamarnya, Tae-san dikejutkan oleh hawa kehadiran yang bersembunyi di sana. Oh, sepertinya ada pengintip di sini. Cheon, kemarilah. Mendengar panggilannya, pendekar Chen pun langsung mendekat menghadapnya. Di mana, tanpa persetujuannya lebih dahulu, Tae-san langsung mengambil pedangnya sembari berkata, aku pinjam dulu pedangmu. Tepat setelah mengatakan itu, Tae-san pun melemparkan pedangnya ke langit-langitlah kamarnya. Yang mana tepat setelah pedangnya menancap di sana, ada darah segar yang mengucur pada pedangnya. Tentu saja hal itu membuat pendekar Cheon terkejut, di mana pikirannya sangat tertuju jika ada seorang assassin di balik langit-langitnya. Ditambah lagi, Tae-san juga memberitahunya jika assassin itu masihlah hidup. Kemudian, tanpa memedulikan keterkejutan mereka, Tae-san yang merasa meski kecepatannya sudah sedikit membaik, tapi sepertinya kalau melakukan gerakan-gerakan lembut masih sulit untuk baginya berkata, Cheon, aku bisa menyerahkan isinya padamu kan? Aku ada urusan dengan wanita ini. Danyong, bagaimana menurutmu?
Aku akan menyerap seluruh jiwamu hari ini. Jadi tunggu saja. Keesokan paginya, di saat sang fajar muncul mengudara, di sebuah tempat yang disebut Manoryeon, nampak seorang pengawal wanita, sebut saja Hyosuyeon, yang tengah berbincang dengan tuannya. Kudengar kalau tuan muda kedua pergi ke rumah bordil lagi kemarin. Tuan yang dilayaninya yang merupakan putri atu-atunya dari Manoryeon dan juga merupakan tunangan Taesan, sebut saja Hyeon Harin bertanya, apa dia punya julukan karena itu? Pendekar Ryo yang tak bisa menjawabnya hanya bisa terdiam berpikir. The Night King of the Fragrant Flower House dan The Man with Unrivaled Potency. Mana mungkin aku bisa bertahunya kan? Saat pendekar Ryo berpikir seperti itu, Harin yang bisa menebaknya bangkit menegaskan, antar aku ke bordil Fragrant Flower House. Aku harus bertemu dengannya. Saat kemudian, dikala sang surya mulai meninggi, pendekar Cheon yang baru saja kembali ke rumah bordil Fragrant Flower House pun langsung menemui tuannya. Saya kemari untuk membawa Anda pulang, tuan. Taesan yang penasaran pun bertanya, apa yang kau lakukan dengan hasilnya? Meskipun sempat terkejut dengan energi hebat yang dipancarkan Taesan, pendekar Cheon berkata, itu saya membicarakannya. Sembari melangkah pergi dari sana, Taesan pun membalas, kerja bagus. Aku mau beristirahat. Ayo kembali. Pendekar Cheon yang tak bisa menahan rasa penasarannya pun mengikutinya sembari berpikir, apa dia memang tuan muda kedua yang aku kenal? Bukan hanya energinya yang berubah, dia juga memiliki skill yang cukup untuk menyerang assassin yang bersembunyi secara akurat. Seakan-akan dia telah menjadi orang yang berbeda. Beberapa saat kemudian, di jalannya menuju ke kediamannya, tanpa pedulikan bunga sakura yang berterbangan tertiup angin, Taesan yang fokus dengan perubahan yang dirasakannya pun berpikir, aku menghubungkan salah satu dari titik peridian, menghasilkan peningkatan besar pada tubuh dan indraku. Masih ada 6 titik meridian tersisa untuk dihubungkan. Jalanku masih panjang, tapi setidaknya aku sudah melewati tahapan menjadi sampah. Siapa sangka aku akan senang karena pencapaian kecil. Aku sudah banyak berubah. Namun, siapa wanita itu? Kenapa dari tadi diam terus menatapku? Ternyata tak jauh di depannya nampak Harin dan pengawalnya yang sedang dengan sengaja menunggunya di jalan. Di mana ketika Taesan hanya berapa langkah lagi dirinya, Harin langsung saja bertanya kepadanya, Tuan, apa hari ini kamu juga mengunjungi rumah bordil? Alih-alih langsung menjawabnya, Taesan masih terdiam di sana berpikir, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa dia kenal Taesan? Kurasa Taesan tidaklah sepenuhnya dungu. Lalu, saat ia berpikir seperti itu, Harin yang semakin penasaran pun berkata, apa kamu bersikap seperti ini karena kamu tidak puas dengan pertunangan kita? Jadi, kamu sengaja melakukan ini untuk membuatku menjauh? Tentu saja, hal itu sontak membuat Taesan terkejut. Ditambah lagi, belum sempat ia bisa bereaksi, Harin dengan sengaja mendekatkan wajahnya melanjutkan. Bahkan, jika kamu sengaja melakukannya, aku tak akan pernah menyerah terhadapmu. Jadi, jangan menyerah untukku juga ya. Sebagai penelidiman yang baru menempati tubuhnya, tentu saja ia tak mengerti apa yang dibicarakannya. Akan tetapi, karena dari awal ia tak pernah memilikinya, tip penelidiman yang kini terbentuk sebagai Taesan berkata, bukan itu yang aku lakukan. Aku tak pernah menyerah tentangmu. Aku baru pertama kali bertemu denganmu hari ini. Jadi, mustahil bagiku untuk menyerah atas dirimu, bukan? Mendengar perkataannya, seketika itu juga Harin tak bisa menahan perasaan bahagianya. Hingga ia bergumam, akhirnya, kamu mengakui perasaanku ya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Taesan yang merasa jika Harin adalah jenis orang yang menyaring apa yang didengarnya sendiri, langsung dia pergi dari sana. Sembari melanjutkan, ya kalau begitu aku akan pergi. Pada saat itu, meski Harin terus saja bertikanya dari sana, Taesan yang tak bisa menghilangkan perasaan rasa dalam hatinya, terus saja berjalan meninggalkannya. Ditambah lagi, pendekar Cheon juga telah meninggalkannya lebih dulu. Hingga Taesan yang merasa aneh berpikir, tak bisa ku percaya, seorang wanita membuatku sangat penelidiman sebelumnya menjadi resah. Dia musuh yang kuat,
Dan si Cheon ini, kapan dia menjauh? Tanpa tahu jika Cheon tersipu malu karena sesuatu. Akhirnya mereka berdua pun tiba di kediamannya. Kemudian, di saat Soso menuangkan air untuk mandi, Soso yang telah mendengar kabarnya pun bertanya, "Tuan, saya dengar Anda bertemu dengan Nona Harin dalam perjalanan Anda pulang ya?" Taesan yang tak menduganya pun berkata, "Bagaimana kau bisa tahu hal itu?" Dengan penuh percaya diri, Soso pun tersenyum membalas, "Saya memiliki mata dan telinga di seluruh penjuru Wuhan. Oh, kau dipikir-pikir, apakah pendekar Cheon baik-baik saja?" Taesan yang merasa aneh pun menimpali. Memangnya dia sakit ya? Soso dengan gembiranya menjelaskan. "Astaga, pendekar Cheon itu menyukai pendekar yo. Anda tidak tahu ya? Itu loh, pengawal yang selalu bersama dengan Nona Arin. Sudah lama dia hanya taat kepadanya." Video ini pun diakhiri dengan Taesan akhirnya tahu alasan kenapa pendekar Cheon bertingkah aneh sebelumnya pun tersenyum berpikir, "Oh, apa itu alasannya kenapa dia berjalan duluan tanpa menungguku?" Rasa takut dan rasa hormat. Ini adalah suatu hal yang tak terbayangkan. Saat dimana hanya ada rasa takut dan rasa hormat. Tapi, entah kenapa aku tidak marah. Mungkin karena jiwaku bercampur dengan jiwa Byok Taesan. Ada sangat banyak hal menarik yang terjadi di sekitarku.